kalau pakai data 2022 itu dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY yang mainnya adalah Kakang, Muhammad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Ya, selama ini kan orang ragu dengan tim nasional kita. Tetapi Sintayong dan para pemain membuktikan bahwa kita pantas. Ya, artinya yang saya maksud selama ini orang pesimis kan. Pro kontra Sintayong. Pro kontra naturalisasi. Sekarang sudah dibayar tuntas sama Sintayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Fakta bahwa Indra Safri menyodorkan mempersembahkan gelar juara. Iya. Fakta. Di level Asia Tenggara kan harusnya target lah selalu kan. STY nggak dapet tuh 2021, hanya perunggu kan. Indra Safri bisa medali emas, itu fakta. Kemarin aku selalu bilang ya, jangan membanding-bandingkan ya. Tapi kali ini aku harus menjawab orang ini ya. Aku harus menjawab orang ini. Indra Safri lebih bagus dong dari Coach STY katanya ya. Berdasarkan apa? 4 trofi ya. AFF U19, AFF U19, AFF U22, terus medali SEA Games. Berdasarkan itu kah? Itu levelnya apa? Asia Tenggara. Oke, kita bedah waktu Indra Safri di level Asia. 2014, Indra Safri itu lolos Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai kan? Dibantai Uni Emirat Arab, dibantai Uzbekistan, dibantai, buat malu merah putih ya, titik, buat malu merah putih, dibantai, oke. 2019 Indra Safri habis juara AFF juga kan, yang disebut Bung ini, habis itu ikut kualifikasi Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai dan nggak lolos. Di kualifikasi terbantainya nggak lolos, terbantai dan tidak lolos. Jadi itu bahas Bung ya, juara di ASEAN yang kecil itu, ketika masuk ke level yang lebih tinggi di Asia, membikin malu gitu loh, membikin malu merah putih dan Garuda yang harusnya kita banggakan ya. Itu jujur dari dalam hati ya, data, fakta. Nah kita lihat Sintayong ya, memang dia belum punya Piala AFF ya, dan di SEA Games pun dia cuma punya medali perunggu ya, medali perunggu. Tapi lihat ketika bicara Piala Asia U20 2022 itu kan memang nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Kan memang AFC yang belit-belit peraturannya ya. Harusnya Indonesia 4 tim 1 grup, yang 2 mengundurkan diri, jadinya Indonesia cuma lawan Australia 2 kali pertandingan. Ya nggak adil lah, wajar nggak lolos. Tapi apa terjadi habis itu? Lolos kan kemarin, ya kan? 2002 setelah itu lolos Piala Asia. Yang U23 lolos, masuk semifinal ya. U20 lolos Piala Asia, U23 lolos Piala Asia, bahkan masuk semifinal. Yang senior masuk ke Piala Asia 2023 ya. Habis itu masuk tembus 16 besar untuk pertama kalinya knockout. Habis itu apa? Sekarang lolos lagi untuk Piala Asia 2027. Main kita lagi nanti 2027 Piala Asia. Sekarang main di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ketika timnas di bawah Sintayong main di level Asia, nggak bikin malu, bikin bangga. Beda ketika Indra Safri main di level Asia, sempat bikin malu gitu loh. Itu yang kau bilang lebih baik. Wah, kalau aku enggak sih, aku enggak ya. Karena memang nggak bisa dibandingkan loh level junior sama level senior. 10 trofi AFF itu nggak ada harganya ya dibanding 1 kali lolos Piala Asia. 1 kali lolos Piala Asia itu nilainya jauh dari 100 Piala AFF. Catat itu Bung ya. Tim Sintayong ini kondisi fisiknya sudah dibenahi. Ketika lawan Korea dia bisa ngatasi kok. Anak-anak bisa menghadapi Korea kok. Kenapa? Fisiknya sudah bagus kadang. Sedangkan tipe ke Jepang, Korea itu kan main bolanya cepat. Daya tahannya bagus. Anak-anak bisa buktikan bisa melawan gitu. Nah, menurut saya nih, Bung Toel, siapapun yang kita lawan, kita bisa atas itu nanti. Karena memang ada peningkatan secara fisik. Anak-anak itu konsisten loh mainnya. Itu ya, secara fisik menurut saya. Kemarin juga luar biasa mereka main. Dulu zaman kita mungkin sebelum di bawah adik-adik saya ketemu lawan Korea kita kalah cepat. Mungkin di senior saya juga lawan Korea setengah mati karena cepat-cepat. Anak-anak bisa ngelawan. Artinya apa? Bahwa secara fisik yang dilakukan Sintayong terhadap pemain-pemain kita, adik-adik kita ini sudah luar biasa. Itulah gunanya kalau tim pelatih itu banyak, ada 6-7 orang, ada tim analisa, semuanya ada di situ. Nah itu mereka berdiskusi. Siapapun yang dimainkan pasti sudah ada pertimbangannya. Salam olahraga. Wah, ada-ada saja memang ulah dari pandit sepak bola yang satu ini. Caranya ada saja untuk memprovokasi netizen, pendukung timnas seluruh Indonesia.
Kali ini Bung Toel berusaha membanding-bandingkan antara prestasi Coach Indra Safri setelah kemarin juara di Piala AFF U19 dengan prestasi Sintayong ya. Kalau menurut saya nih ini enggak apple to apple, masalahnya tim junior dengan tim senior. Sedangkan Coach Indra Safri itu siapa? Dia asisten dari STY. Coach Nova juga asisten dari STY. Dan beliau-beliau ini juga terus terang banyak belajar dari STJ, tetapi apa kenyataannya? Dibentur-benturkan ini oleh pengamat sepak bola yang satu ini. Berusaha membuat gaduh di negeri kita inilah, terutama para pecinta sepak bola. Harusnya nggak seperti itu cara memandang sepak bola. Filosofi sepak bola Indonesia, filosofi penonton sepak bola Indonesia nggak seperti itu. Nggak perlu diadu-adukan, dibentur-benturkan, diprovokasi. Ini kalau saya bilang ini pandit provokator bener ini. Kita tahu lah rekam jejaknya. Kemarin lokal pride dengan naturalisasi. Ada lagi singkong dan keju. Sekarang antara pelatih diadu domba ini. Ya kan ini dalam tanda kutip mengadu domba antar pelatih. Membanding-bandingkan inilah itulah. Sedangkan Sintayong ini pelatih senior, Coach Indra Safri pelatih junior, pelatih kelompok usia umur termasuk Coach Nova. Ini berusaha dibanding-bandingkan agar tidak harmonis lah terlihatnya. Padahal kita sebagai pecinta sepak bola semua kita dukung mana yang main. Dan di kepelatihan juga Coach Indra, Coach Nova, Coach Sintayong sebagai pelatih kepala itu saling bersinergi, saling memberi masukan, saling mensupport. Tetapi ini pandit satu ini berusaha untuk membuat tidak harmonis seolah-olah. Dan itu dilempar ke pertanyaan itu ke pengamat lain ibaratnya. Untuk menutupi bahwa itulah memang yang dimainkan oleh orang yang satu ini. Tetapi netizen Indonesia sudah pintar-pintar, tidak terpancing, nggak perlu dibanding-bandingkan. Ya nggak apple to apple, ASEAN lawan Asia, lawan kualifikasi Piala Dunia. Orang jelas milih yang lebih tinggi dong levelnya. Dan kita juga tahu bahwa Coach Indra Safri lah yang memberitahu kelemahan-kelemahan timnas Indonesia itu, lemahnya di mana, kekurangannya di mana, dan mesti dibagusin di mana. Dan begitu datang Coach Sintayong, orang yang pertama memberitahu kelemahan timnas Indonesia ya Coach Indra Safri. Makanya Coach Indra Safri lah yang jadi asisten dari Coach Sintayong. Karena memang dari awal itu mereka berdua itu sering berkomunikasi, sering saling bersinergi untuk membangun timnas kita ini. Tetapi ya ada aja, kalau orang mau berbuat baik itu ya memang godaannya ya ini. Ada aja bagaimana dibikin supaya tidak seolah-olah tidak harmonis. Dibanding-bandingkan dalam tanda petik bisa jadi diprovokasi, diadu domba. Tetapi netizen Indonesia sekali lagi sudah cerdas semua dalam mensikapi semua itu. Intinya mau tim usia umur, mau tim senior, yang jelas levelnya itu sudah jauh dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan di sini Coach Banur ya terang-terangan memberikan pemahaman yang bagus buat Bung Toel ini, bahwa secara fisik, secara mental, timnas Indonesia dari usia kelompok umur sampai tim senior itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa, tidak gentar menghadapi siapapun. Dan salah satu yang bisa merubah itu adalah Coach Sintayong, dan itu Coach Banur aja sebagai pelatih senior, pelatih yang sudah banyak pengalamannya lah, itu memberikan apresiasi itu. Bukan karena apa-apa ya, karena memang faktanya demikian. Coach Banur bukan orang sehari dua hari di sepak bola. Nggak sembarangan beliau menilai seseorang atau seorang pelatih, karena beliau kan seorang pelatih juga. Dan disitulah kehebatan dari Coach Sintayong. Dan yang telah memberikan prestasi lah buat Indonesia, menaikkan level sepak bolaan Indonesia. Salah satunya Coach Sintayong, bahkan Coach Sintayong beberapa waktu lalu meraih 2 penghargaan sekaligus.
tentang seorang pelatih dari tim nasional yang memberikan kontribusi yang luar biasa buat timnas Indonesia, dan itu diapresiasi oleh pemerintah kita. Tetapi apa pemerintah kita mengapresiasi Bung Toel? Enggak juga. Apa mungkin Bung Toel minta dikasih penghargaan sebagai pengamat sepak bola paling fenomenal gitu? Ya mungkin itu juga yang diharapin. Ya mungkin netizen bisa mengusulkan lah, Bung Toel ini pengamat sepak bola yang paling rese apa panggilan apa. Dan sebagai pesan dari kami ya, yang dari channel yang kecil inilah, Mas TV Channel ya, bagi netizen Indonesia tolong jangan terpengaruh soal provokasi ini, membanding-bandingkan antara STY dengan Coach Indra Safri. Kita tetap dong, Coach Indra Safri ya pelatih timnas kelompok umur, Coach Sintayong pelatih timnas, pelatih senior, pelatih kepala. Kita hormati semua, dan bahkan prestasinya sampai ke level mana tetap kita hormati dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kelasnya masing-masing, nggak perlu dibanding-bandingkan. Dan orang-orang yang seperti Bung Toel dan konco-konconya ini ya wajib kita ini yang harus menjawabnya, oke? Dan mungkin ini bentuk salah satu jawaban buat Bung Toel. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe supaya dapat tontonan bonus video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.